Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya, alhamdulillah kita semua masih dapat diberi kesempatan sehingga bisa menyaksikan materi perkuliahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa, khususnya Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, yang bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara perkuliahan daring asinkron hari ini dengan baik. Semoga Anda semua dapat menyimak dan juga menonton materi perkuliahan hari ini mulai dari awal sampai akhir. Nah, mata kuliah hari ini akan membahas tentang materi dan buku teks pembelajaran. Hal ini disusun sebagai kajian materi mata kuliah rancangan pembelajaran SD semester 4, khususnya pada prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, jadi pada materi yang akan saya sajikan hari ini, itu akan memuat beberapa tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran, di antaranya yang pertama adalah agar mahasiswa setelah mengikuti materi perkuliahan ini dapat menjelaskan pengertian buku teks pelajaran. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran setelah perkuliahan ini adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan pengembangan materi pembelajaran. Yang ketiga, agar mahasiswa dapat menjelaskan keterkaitan antara aspek sumber-sumber belajar dan alat-alat yang dipergunakan. Yang keempat, agar mahasiswa dapat menjelaskan materi dan buku teks pelajaran. Kemudian selanjutnya saya ingatkan kembali bagi para audiens, khususnya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, silahkan untuk melakukan presensi dengan menuliskan nama pada kolom komentar yang ada pada bagian bawah video pembelajaran. Jadi nanti ketika pada waktu proses melihat video pembelajaran maupun ketika nanti sudah selesai menonton video pembelajaran dengan judul materi dan buku teks pembelajaran ini, apabila ada pertanyaan, tanggapan maupun saran, silahkan menuliskan pada kolom komentar. Tentunya juga disertai dengan nama. Kemudian selanjutnya saya akan masuk pada materi perkuliahan hari ini. Saya ulangi lagi, materi hari ini adalah akan membahas tentang materi dan buku teks pembelajaran. Jadi nanti kita akan membahas materi itu apa dan juga buku teks pembelajaran itu apa. Pengertian buku teks pelajaran. Menurut pendapat ahli, itu ada beberapa pengertian dari buku teks pembelajaran. Antara lain yang pertama, itu dikemukakan oleh Hall and Quest. Menurut beliau, buku teks adalah rekaman pikiran rasional yang disusun untuk maksud-maksud dan tujuan-tujuan instruksional. Jadi, menurut beliau, buku teks itu merupakan seperangkat gagasan atau ide-ide yang merupakan hasil dari pemikiran yang rasional, kemudian ditulis dan disusun dengan tujuan untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang sebelumnya itu sudah direncanakan. Selanjutnya, menurut pendapat ahli yang kedua adalah menurut Buckingham dalam Tarigan tahun 1986, itu menyatakan bahwa buku teks adalah sarana belajar yang biasa digunakan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi untuk menunjang suatu program pengajaran dalam pengertian modern dan yang umum dipahami. Jadi menurut beliau, dalam hal ini buku teks itu merupakan sarana belajar yang biasa digunakan di sekolah-sekolah. Jadi
namanya buku teks itu merupakan buku panduan yang memandu suatu jalannya pembelajaran di dalam kelas, sehingga membantu memudahkan guru dan juga siswa-siswa itu dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan juga tentunya sudah disesuaikan dengan tujuan instruksional pembelajaran tertentu. Tapi mungkin dalam hal ini, kalau buku teks diartikan sebagai buku teks secara umum, itu tidak semua sekolah itu bisa menggunakan, karena setiap sekolah itu memiliki tujuan masing-masing. Jadi memiliki misi dan visi masing-masing. Jadi buku teks itu juga seharusnya disesuaikan dengan misi sekolah tersebut, sehingga bisa sesuai dan relevan digunakan pada sekolah tertentu dan kelas tertentu. Selanjutnya, pengertian buku pelajaran. Menurut Depdiknas tahun 2004, buku pelajaran itu merupakan buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran instruksional berkaitan dengan bidang studi tertentu. Jadi, menurut Depdiknas, dalam hal ini buku pelajaran itu memang buku yang dijadikan pegangan bagi siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sehari-harinya. Jadi sudah disesuaikan dengan karakter siswa itu seperti apa, disesuaikan dengan tujuan pada jenjang tertentu itu seperti apa, itu sudah disesuaikan. Karena sesudah beracuan pada sistem pendidikan nasional dan juga peraturan Menteri Pendidikan terkait kurikulum yang sedang digunakan pada saat itu juga. Misalkan, kalau sekarang itu kan yang sedang berlaku adalah kurikulum 2013 edisi revisi 2020, mungkin seperti itu. Jadi buku panduan atau buku pelajaran yang digunakan oleh siswa, yang dijadikan pegangan oleh siswa, itu merupakan buku yang sudah disesuaikan dengan kurikulum yang ada saat ini. Jadi sesuai dengan kurikulum 2013 edisi revisi 2020 ini. Selanjutnya, sebelum pada materi selanjutnya, jadi inti dari beberapa pengertian dari ahli mengenai buku teks tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata buku teks itu adalah buku pelajaran yang disusun oleh para ahli atau oleh pakar-pakar tertentu dalam bidangnya dengan tujuan untuk menunjang program pengajaran yang telah digariskan oleh pemerintah. Jadi untuk menunjang proses pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, sehingga bisa memudahkan siswa maupun guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.